Ada teman saya non muslim, dia bertanya, bolehkah ikut tablik akbar di dalam masjid? Non muslim masuk ke masjid ikut tablik akbar, boleh. Dalilnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya. Tak boleh sebut, sensor. Apa hukum bagi lelaki berambut panjang? Laki-laki rambut panjang boleh. Nabi Muhammad tuh rambutnya panjang. Dari atas, kami dulu belajar kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Tirmidzi. Jadi panas terik. Saudi Arabia, Makkah, Madinah tuh panas terik. Kalau kepala tak ditutup, maka panasnya menyengat, bisa pusing kepala, dehidrasi, kurang cairan. Maka untuk menutupi supaya cahaya matahari tak kena, itulah mengapa orang Arab pakai sorban. 3 penutup kepala Nabi. Pertama, rambut. Rambut Nabi dari depan nih sampai ke belakang, panjang sampai ke belakang, nanti dipotongnya di sini. Potong. Oh, panjang ke belakang. Yang kedua, qolan suah, dipasang topi. Yang ketiga, imamah, pakai sorban. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau ditutupkan macam jilbab perempuan namanya ghutrah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Itu ditutup supaya tidak kena panas langsung kepala. Jadi yang berambut panjang, tarik sampai ke belakang, potong sini. Rambut panjang, mana rambutnya panjang, tarik dari sini kan sampai ke belakang. Ini jauh sini, potong. Rambut Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan yang diikut rambutnya sembahyang subuh jam 8. Kalau mau ngikut Nabi itu total, ikut semua. Ustadz, apa solusinya jika di rumah ayah, ibu, mertua, adik ipar, istri kita tak sholat, sementara saya dan istri saya baru menikah dan tinggal sementara di rumah mertua? Carilah mertua yang sholat. Makanya sebelum nikah ada namanya ta'aruf. Setelah ta'aruf cocok baru meningkat namanya khitbah, pertunangan. Setelah pertunangan baru namanya akad. Jangan ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung saja suddenly. Nah, nama ta'aruf dulu. Pergi ke rumahnya dulu, tengok. Nampaknya jadi saya nikah sama dia, Buya. Kenapa? Asal waktu masuk azan. Asal waktu masuk azan. Yang azan itu siapa? Sekarang banyak juga asal masuk waktu azan. Yang azan Samsung, Nokia, Oppo. Sholat apa tidak dia? Sekarang yang mengeluh banyak, mertua mengeluh menantu tak sholat, menantu mengeluh mertua tak sholat. Itu yang Ustadz Somad sebut tadi kan, kalau sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, nasi sudah jadi tai ayam. Orang tak sembahyang, ibu cerita bubur ayam juga deh. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Like and share. Saya bukan nunjuk bapak ibu sana, saya nunjuk kamera. Nanti kirim ke bapak mertua. Pak, ini ada video mantap. Mana dia ini? Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, kafirlah dia. Kok tahunya apa anda salat? Entah. Nampak-nampaknya Buya kau nyindir ambo. Bagaimana membuat orang tua kita bisa mendapatkan hidayah? Orang tua kita bisa membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Dilema. Ada anak-anak yang sudah hijrah, tapi orang tua belum hijrah. Sampai-sampai apa kata emaknya? Kamu kenapa nggak pacaran? Nanti nggak laku. Dosa mak. Dosanya biar mama yang nanggung. Jangan pakai jilbab. Nanti kalau jilbab nampak tua. Yang laki-laki pula ayahnya melarang. Jangan pengajian. Itu Ustadz Somad tuh radikal tuh, teroris tuh. La ilaha illallah. Ustadz selembut ini dia bilang teroris.
Oleh sebab itu maka engkau anak-anak muda yang sudah mengaji, jangan kalian menggurui orang tua. Mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah panggil, ayah duduk sini, mama duduk sini, assalamualaikum. Sentuhlah hati mereka dengan akhlakmu, sentuhlah jiwa mereka dengan budi pekertimu, sehingga mereka tersentuh bukan karena cakapmu, bukan karena lidahmu, tapi karena akhlak, budi pekerti dan perbuatanmu. Sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Tandai pula Buya. Apakah seorang anak bungsu atau anak terakhir berdosa menegur kakaknya yang tak pakai hijab? Dan pandangan orang tentang hijab itu kenapa sok suci? Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau diikut cakap orang kebanyakan, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau saya ikut cakap orang banyak, pusing saya. Pakai sarung, Ustadz tuh Ustadz jadul kok pakai sarung. Pakai celana, Ustadz ini tak hormat, ini kan bumi Melayu, kenapa tak pakai sarung? Tak pakai celana, lebih ribut lagi. Pakai jubah maksudnya. Jadi yakini apa yang menurut engkau benar, buatlah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Masalah nasihat menasihati dari adik ke kakak, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Allah. Hai kakak-kakak yang belum juga pakai jilbab, setiap mata melihat rambutmu aurat, maka mata itu berzina dan kau ikut menanggung dosanya. Berjilbablah, like and share. Oleh sebab itu maka ajak. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak kakakmu, ajak ayahmu, ajak ibumu, ajak mertuamu, ajak adikmu, ajak iparmu buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, mulutmu diam saja, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, aku khawatir nanti diturunkan Allah azab. Setelah azab turun, summa tad'unahu, lalu kalian berdoa pagi petang siang malam, angkat azab ini ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Doa tak dikabulkan karena mulut diam melihat kemungkaran. Tidak pakai jilbab, mungkar. Bercelana pendek, mungkar. Duduk laki-laki perempuan tak mahram, mungkar. Tapi mulutmu diam melihat kemungkaran. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran adalah setan bisu. Sudah setan bisu pula lagi. Tentu caranya ajak mereka bil hikmah, dengan kata yang santun. Jangan balik-balik, kakak ini penghuni neraka. Bukan begitu. Beli jilbab ke Ramayana, gulung. Kak, ini hadiah untuk kakak. Hadiah apa? Surprise. Tengoknya, jilbab, pakailah kak, nanti aku foto. Begitu dia pakai, Masya Allah, wow, amazing, belum pernah kakak secantik ini. Padahal macam pakai kelambu. Tak apa-apa, menyenangkan hati dia. Sebelumnya saya mohon doa dari Pak Ustadz Somad untuk seluruh anak Riau yang sedang melaksanakan ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Semoga putra Melayu Riau lulus. Kita doakan di akhir majelis anak-anak Riau menjadi pemimpin masa depan insyaallah. Apabila memberikan zakat kepada seorang, boleh menyampaikan dalam hati atau harus dibilang secara lisan? Aku bayarkan zakatku tahun ini tunai, sah. Apa hukum akad itu? Apakah wajib, sunat, sunat muakkad, atau makruh atau mubah? Maka hukum melafazkan itu sunat, tidak wajib. Makanya zakat di Malaysia pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek mana ada akad? Pakai kartu. Pernah kita ngomong ke kartu, aku bayar, lalu kartu dia, aku bayarkan zakat ini, aku terima, aku terima, aku terima. Orang Malaysia bayar zakat pakai kartu gesek, langsung potong. Kenapa orang berduyun-duyun di Malaysia bayar zakat?
Karena parlemen zakat berhasil mengeluarkan undang-undang, siapa yang bayar zakat maka pajaknya berkurang. Republik Indonesia juga berhasil. Berapa tahun yang lalu pegawai PT Wilmar dari Dumai menelpon, Ustadz, saya sedang di kantor zakat, saya sedang di kantor pajak Pekanbaru. Tiba-tiba pegawai pajak mengeluarkan uang 2 juta, Bapak pajaknya dipotong 2 juta. Kenapa? Karena rajin bayar zakat. Dengan syarat bayar zakat ke lembaga resmi yang mengeluarkan ada tanda bukti. Bayarkan zakat Anda ke Basnas Kota Pekanbaru di komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai sebelum tanggal berikut ini. Adapun bayar zakat yang ke tetangga, ke karyawan, maka itu tidak bisa mengurangi pajak. Dan bayar zakat dengan kartu gesek, dia tidak ada akad. Tapi kalau dia akadkan bagus. Tapi jangan gara-gara saya bilang akad pada zakat tidak wajib, lalu akad nikah juga tak wajib. Kalau akad pada nikah mesti sebutkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Tapi akad dalam jual beli, sunat, bagus, dianjurkan. Saya beli ini apa? Tunai. Tapi sampai sekarang saya selama di Pekanbaru belum pernah pakai akad beli botol minuman. Saya beli ini 600 ml 5.000 tunai. Aku terima, sah belum. Tapi waktu saya beli duku di Jalan Kerokan Hulu, saya ambil duku, saya bayar. Apa kata si ibu? Jual yo, boli. Ternyata mereka masih mengamalkan ada akad jual beli. Jadi kesimpulannya, kalau dia bayarkan pakai akad sah, tidak pakai akad selama ada niat sah. Ada teman saya non muslim, dia bertanya, bolehkah ikut tablik akbar di dalam masjid? Non muslim masuk ke masjid ikut tablik akbar boleh. Dalilnya, karena Nabi membolehkan orang Kristen Najran dari Yaman masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nabi tak melarang. Buka tafsir Ibnu Katsir, Muqaddimah surat Ali Imran. Begitu ceritanya. Tapi menjelang pemilu 2018-2019, banyak orang non muslim masuk ke masjid bukan mendengar tablik akbar, dia pula berceramah di masjid. Pakai sarung, pakai koko, pakai sorban, tapi tak bersunat. Apa tujuannya masuk ke dalam? Ingin mencari suara umat Islam. Padahal ngomong di mana-mana, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Tapi kalau sudah musim politik, selalu bawa-bawa simbol agama. Yang tak pernah pakai jilbab pun jilbab, mendadak jilbab, dadakan jilbab. Ini menunjukkan suara umat Islam manis. Suara umat Islam diperebutkan. Oleh sebab itu ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau ada yang mau masuk ke masjid dengar tablik akbar, saudaraku yang tidak seakidah dengan kami, datang kalian ke masjid mau dengar tablik akbar, silakan, tak ada larangan. Tidak ada pernah di masjid kami pemeriksaan dibuka mana udah sunat apa tidak, tak ada. Silakan, tidak ada check out, cek lock di pintu-pintu masjid kami, tak ada. Tapi kalau engkau masuk hanya ingin menipu umat Islam, ingat, kalau tidak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Kenapa tiba-tiba ngasih semen? Kenapa tiba-tiba ngasih sembako? Karena tempua sarangnya tinggi di atas batang kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia akan turun ke bawah. Paham? Kalau ada yang tak paham, minum. Karena orang kurang cairan payah nangkap. Bagi yang baca Quran, Allah naikkan derajatnya. Tapi ada juga laknatnya. Apa maksud laknat untuk yang baca Quran? Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi dilaknat Quran. Apa maksudnya Ustaz? Dua. Yang pertama, makharijul hurufnya tak betul. Qul huwallahu ahad. Itu bukan kul, dan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tapi kalau pakai kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Allah disuruhnya makan.
Alhamdulillah saya tak pernah salah Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Lebih salah lagi. Jadi dalam proses latihan silakan ada a, ada la, ada wa, ada za, ada ja, ada za, ada za, ada wa. Itu tak ada dalam bahasa kita. Ada za, ada sa, ada sya, ada so. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Salah. Ustaz Somad. Ada makharijul hurufnya. Yang kedua, bacaannya betul tapi tak mengamalkan isi Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Dia mencuri terus dia. Nah, itu dilaknat Allah. 3. Apa hukum mendonorkan organ tubuh kita jika sudah meninggal? Donor tidak mengambil kompensasi boleh.